Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, it's musik terbaik. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Masih bareng Firman di sore hari ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan teman saya yang sudah ada di ujung telepon WhatsApp video call di sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Hai, sore. Halo. Oke, apa kabar sore hari ini? Baik. Saya ngobrol dengan seorang perempuan berhijab sore hari ini, kawan Sola Gracia, yang mungkin juga puasa ya. Puasa ya? Aku lagi nggak puasa nih, Mas. Saya kira puasa. Ya udah, dengan Kak siapa nih kalau boleh tahu? Kenalan dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda. Ya, Apalagi nih, panggilannya Rifda aja sih. Rifda aja. Iya, Oke, halo Rifda aja, selamat sore. oke. Oke, apa nih kesibukannya hari ini? Hari ini seperti biasa, Hmm, ya diam di rumah, hmm, terus tadi sempat keluar buat beberapa urusan, hmm. terus sambil ngurusin program Ruang Tengah juga sih. Oh gitu. Oke, Rifda di ruang tengah ini sebagai apa nih? Admin atau yang punya ruang tengah atau gimana? Aku ngerjain semua sih sebenarnya, cuma bilang aja sebenarnya aku salah satu tim dari Ruang Tengah. Hmm, Aku juga ngurus sosmed juga, hmm, ngurusin relawan juga, yang hmm. ngurusin semuanya sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi Iya, semuanya, semua everything lah ya. iya, perintilannya teknis dan lain-lainnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu ruang tengah ini apa sih sebenarnya? Mungkin kawan Selang Gracia belum tahu, ruang tengah itu adalah sebuah nama yang ada di akun Instagram gitu ya. Ruang tengah ini bergerak di Iya. bidang apa nih kalau boleh tahu? Oke, jadi Ruang Tengah ini sebenarnya sebuah platform. Kalau saat ini kita fokusnya di Instagram, Mhm, dan beberapa hari yang lalu kita baru launching webnya juga. oke, Jadi Ruang Tengah ini adalah sebuah media di mana kita berharap teman-teman yang mungkin lagi ngerasa jenuh atau stres di kala pandemi ini, mmm, ataupun misalnya di luar kondisi pandemi ini tuh bisa bercerita di Ruang Tengah itu sendiri. oke. Yang sudah bercerita nih, mereka ceritanya rata-rata nyeritain apa kira-kira? Eee, Banyak sih, Mas, beberapa tuh Mmm, ada yang memang, yang curhat karena udah mulai bosen nih ngerasa di rumah mhm, aja, mhm, stres juga dengan kondisi mhm, di rumah yang mhm, mungkin berpengaruh ke kegiatan dia sehari-hari. mhm, Ataupun beberapa teman-teman kita yang memang sudah memiliki, terdiagnosis punya gangguan, mental mhm, misalnya, mhm. dan makin merasa terbebani ketika mereka diam di rumah aja, gitu sih. Oke, berarti makin terbebani ya, karena di Iya, rumah aja gitu. betul. Nah, ruang tengah sendiri, apa namanya, ini kan sebuah akun dari sosial media gitu ya. Ya, Iya. oke. Di situ juga ada beberapa orang yang mungkin menjadi, apa ya, sosok panutan atau gimana gitu? Atau seorang dokter Mmm, atau gimana? Ada nggak? oke. Jadi sebenarnya Ruang Tengah ini itu kita, Hmm, disupervisi langsung sama tim psikiater dari Rumah Sakit Melinda II di Bandung. Oh ya, buat teman-teman yang belum hmm, tahu, Ruang Tengah ini kita base-nya ada di Bandung, hmm. cuma kita nerima semua cerita dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi nggak cuma fokus di Bandung atau Jawa Barat aja. Oh gitu. Dan iya betul. Terus kan kayak yang saya teman-teman mau cerita lewat DM Hmm, Ruang Tengah, itu kan juga nanti yang akan terjun langsung adalah relawan-relawan kita hmm. yang memang sudah didampingi dan dilatih oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Melinda II tadi. Oke. Jadi intinya Konselor Gracia Ruang Tengah ini apa ya? Ya bisa dibilang bergerak di sosial gitu ya. Iya,
Iya, fokusnya di kesehatan mental sih. Di kesehatan mental gitu ya. Nah, Ya, kita betul. akan lebih jauh lagi nanti kawan Gracia. Jadi, kita akan kembali lagi nanti ya. Nanti saya akan telepon lagi, oke? Oke. Oke, terima kasih Kak sudah hadir di sore hari ini. Kawan Gracia kalau misalkan ada ingin bertanya juga boleh. Masih di The Afternoon Show sore hari ini, talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Sembilan 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Sekarang saya sudah ada yang nemeni juga. Ya, kalau tadi sama Rifda ya dari Ruang Tengah. Dan sekarang gantian sama Dokter Elvin. Apa kabar dokter sore hari ini? Baik, baik Mas, makasih banyak. Sehat ya? Wah ini Alhamdulillah sehat. kayaknya lagi di ini ya, di rumah sakit ya ini ya? Iya, karena udah mau jam praktek kan. Oh gitu, habis ini praktek jam berapa nih prakteknya? Jam 4:30 lah. Oh gitu. Aduh maaf banget ya, kayaknya ini ganggu banget ini sore hari. Enggak, senang banget bisa sharing sama bisa mengajak orang buat lebih tahu kan tentang kesehatan jiwa pentingnya sih sebenarnya. Betul, ini dokter sendiri apa nih, spesialis di bidang apa? Psikolog atau? Saya psikiater Pak, Psikiater saya ya? lulus ilmu kedokteran jiwa, spesialis ilmu kedokteran jiwa. Oke gitu. Nah sekarang kan musim pandemi nih ya, dan Ruang Tengah ini kan tempatnya orang untuk bercerita kayak gitu ya. Betul. Nah ada nggak sih dari teman-teman yang bercerita di situ stres karena pandemi, mungkin dari anak-anak muda yang sekolahnya tuh makin berat ketika berpindah di rumah belajarnya gitu, ada nggak sih yang curhat-curhat kayak gitu? Cukup banyak ya kayaknya, karena proses adaptasinya kan berlangsung dengan cepat dan cukup ekstrim ya, dari yang kita biasa bisa bercanda-bercanda di sekolah, terus tiba-tiba harus di rumah. Pun yang dewasa-dewasa muda yang baru kerja udah gitu terpaksa harus mengalami penurunan penghasilan karena di rumah, itu sepertinya cukup bikin stres juga sih. Banyak banget konsul yang masuk karena itu sebenarnya. Oke, jadi gitu. Nah, yang paling istilahnya, gini aja. Untuk mereka saran apa nih biasanya dari dokter sendiri? Kalau memang mungkin kalau misalnya mereka memang sekolah, sepertinya sudah saatnya kembali ke kebiasaan kita dulu tuh bikin agenda atau daily routine activities. Jadi kita memplan setiap hari kita mau melakukan apa. Nah, karena ini fasenya lebih banyak di rumah, tentu ada yang ditambahkan, misalnya bagaimana meningkatkan keahlian yang sebelumnya belum lancar. Atau mencari hobi-hobi baru atau kegiatan baru yang bisa membuat hari-hari lebih berwarna, jadi nggak monoton, Pak. Oh gitu, jadi memang itu ada schedule-nya harus bikin sendiri atau mungkin kayak semacam harus dirundingkan sama orang tuanya atau gimana kira-kira? Sebenarnya kalau bikin sendiri lebih asik kali ya, kalau sama orang tua kadang kan mungkin kalau mau menambah misalnya 2 jam gitu kegiatan bersama orang tua, nah itu akan menarik sih. Misalnya kalau sama ibu-ibu bisa belajar membuat kue atau memasak, sementara kalau sama yang bapak-bapak mungkin bikin kegiatan-kegiatan rumahan yang pertukangan, sepertinya akan menarik, terutama bisa meningkatkan komunikasi kan dengan orang tua. Oke. Jadi kalau sebaiknya ada jadwal bareng orang tua juga sih ya. Jadi biar Betul. Oke, ya. Kan kadang jadwal interaksi sama orangnya jangan dikurangin. Tapi tetap menjaga social distancing sama physical distancing ya. Nah, dalam pandemi seperti ini, sepertinya kan banyak orang yang terkena karena harus di rumah aja gitu ya. Nah, selain itu juga ada laporan ada beberapa pasien dari COVID ini kabur dari rumah sakit kayak gitu. Nah, karena diperkirakan orangnya tuh kayak semacam stres di rumah sakit, terus dia nggak bisa pulang, akhirnya dia kabur gitu kan. Mungkin ada yang curhat seperti itu kali ya. Menurut dokter sendiri, langkah yang seharusnya diambil itu apa ya kira-kira untuk mereka ini yang stres sampai kayak gitu?
Mungkin waktu pertama kali masuk itu, Iya. kita kasih penjelasan ya, Mhm, kan orang itu menjadi khawatir ketika dia tahu apa yang dihadapin ini tidak pasti kan. mhm, mhm, Menghadapi PHP itu kan nggak pasti, mhm, menghadapi orang yang menghadapi harapan yang tidak jelas juga nggak pasti kan, mhm. persis kayak pacaran sih. Jadi lebih enak kalau kita kasih tahu Iya, iya, iya. tuh, misalnya, "Oh Mmm, kamu di sini akan selama 2 minggu, nanti mhm, akan diobservasi seperti ini, mhm, nanti apa yang bisa kamu lakukan, yang tidak boleh kamu lakukan seperti apa, mhm, lalu kamu masih boleh berinteraksi dengan orang lain via telepon, atau kamu bisa mengakses ruang empati sekarang karena banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan di sana." Nah, mhm. hal-hal seperti itu mungkin lebih enak untuk pasiennya, jadi lebih tenang karena dia tidak diberikan harapan kosong ya, atau dibaperin lah kasarnya gitu. Betul. Kan kadang ada yang Tapi dipamperin kayak gini, "Ini nanti kamu, akan dikasih obat gini itu." Nah, ternyata ada loh di rumah sakit karena mungkin ya saya positive thinking aja, tenaga medisnya kan kurang, akhirnya cari air mmm, hangat pun mereka kesusahan kayak gitu. Ada yang sampai kayak gitu iya. loh. Kebayang nggak sih Mmm, ketika lagi puasa terus heeh, diisolasi, orang mhm, lain lagi pas mau berbuka, lagi sibuk mau heeh, puasa apa, dia masih merenung, "Kapan saya bisa keluar?" Gitu kan. Belum tentu tenaga medisnya sempat ngajak ngobrol juga mhm, karena mereka juga sibuk kan mhm, mhm, pasti, gitu. Jadi kayaknya kok saya cuman disimpan aja di sini ya, mhm, tanpa harapan yang pasti, tanpa teman ngobrol gitu kan. mhm, mhm. Haus tapi tayang juga gitu kan, kayaknya sedih banget di situ, Oke, meskipun dokter gitu. sendiri, termasuk di bagian garda terdepan nggak sih untuk urusan ini? Untuk menyemangati para Kalau pasien ini? Nah, kami ini berusaha memplatformkan si ruang empati ini karena Heeh, kami tahu banget akan mhm, banyak orang di luar sana yang mhm, mau mengakses layanan psikiatri karena stres, tapi betul, mungkin mhm, terkendala, takut ke rumah sakit atau mmm, mungkin keluarganya tidak mengizinkan dia pergi. mhm, mhm, Sehingga untuk teman-teman yang memang mengalami hal seperti itu, kalian mhm, bisa konsul secara online kepada kami, oke. gitu. Nah, di ruang tengah ini bisa Mmm. ya nanti, DM-DM di situ kayak gitu atau gimana? Betul, Mmm, layanannya bisa DM atau mhm, kalian kalau mau mengakses ke www.ruangempati.com, di mhm, situ teman-teman dari psikoterapi seni, dari psikologi seninya ITB akan membantu kalian mengisi hari-hari kalian dengan mhm, kegiatan-kegiatan seni, olahraga, mhm. meditasi, yang membuat kalian pasti nggak boring. Meskipun tidak harus bertemu langsung bisa ya? Bisa bisa Mhm. banget. Oke, karena Mmm. kan sekarang, dari bentuk tulisan aja kan mereka juga bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Betul, Iya, dan mereka punya banyak modalitas. Jadi kalau mhm, yang pengen kuliah, seni, DKV atau FSRD nggak kesampaian, mhm, kalian mhm, bisa kirim karya-karya kalian, mhm, nanti akan dievaluasi oleh para dosen yang bergerak di bidang psikologi seni, mhm, mhm, sehingga kalian bisa menyurahkan emosi, mhm, kekesalan, mhm. atau bahkan menulis puisi juga boleh, apapun itu. Oh gitu ya? Mhm, mau curhat boleh kok. Oh, wah ini dokternya ini kayaknya, ya udahlah mungkin ya okelah, paling tahulah tentang anak muda lah pokoknya ya. Ah, Kak, pokoknya di bagian percintaan kita cukup expert Oh, lah. oh gini berarti di ruang tengah pun juga ini ya, banyak yang curhat masalah percintaan juga ya? Banyak yang nggak Oh, bisa iya, ketemu iya. lagi kan, yang Oke, terpaksa pulang ke rumah, terus jadi mhm, LDR gitu kan, heeh, sedih banget. oke, oke. Mmm, Nunggu Covid selesai baru bisa ketemu. iya. Jadi makanya kalau yang Mhm, kenceng-kenceng nulis di sosmed tentang, tetap ada di rumah aja, mungkin heeh, salah satunya adalah korban-korban dari LDR ini kan, yang berharap angkanya cepat turun sehingga mhm. mereka bisa bertemu sama pasangan lagi kan. Oke, dokter mungkin yang terakhir ini ya, saran buat Mmm, kawan Solagrasia di tengah pandemi seperti ini. Kak, kalau misalkan ada yang bilang kayak gini, "Saya merasa tidak eh, oke nih, selama mmm, pandemi ini. Saya stres, kerjaan nggak ada bagi yang udah kerja, anak muda ya kerja juga lagi bingung nyari kerja, sekarang udah tutup semuanya. Terus, mau betul betul. aktivitas hari-harian pun juga kayaknya bakal sulit, kita nggak bisa keluar rumah, apalagi yang daerah yang di PSBB gitu ya. Nah, yang harus Mmm. dilakukan nih, yang harus dilakukan selain menjadwalkan diri kegiatan kayak gitu, apa kira-kira untuk mereka? Yang mungkin bisa juga jadi sebuah karya gitu? Nah,
Yang pertama sih, apapun emosi yang kalian rasakan itu adalah emosi yang valid ya. Jadi jangan bilang, oh saya tidak boleh sedih, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh kesel. Itu emosi yang normal terjadi pada setiap orang. Nah, cuman permasalahannya apakah kita cukup bisa mengenali emosi ini dengan baik atau enggak. Itu dulu yang penting. Jadi jangan menyangkal emosi yang muncul, tapi kenali. Lalu kalau misalnya kalian punya waktu luang mau mencatat boleh, supaya kalian bisa mengenali diri kalian. Yang kedua adalah menerima dan pasrah. Toh kejadian ini tidak ada yang menginginkan, namanya juga pandemi ya. Tapi mungkin waktu yang banyak tersisa di rumah ini bisa kita pakai untuk mengenali diri kita lebih banyak. Oke. Kita mengenali hobi kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan rencana kita ke depan itu ketika pandemi ini berakhir, kita mau seperti apa, sehingga kita tetap menjadi manusia yang penuh harapan. Harapan itu penting dalam menghadapi pandemi ini. Terus yang ketiga adalah self-relaxing, itu penting banget. Melakukan relaksasi, udah gitu melakukan meditasi, lalu memperkuat spiritualitas atau ibadah, itu juga hal yang penting. Dan yang terakhir paling penting adalah kurangi paparan dari sosmed. Oh gitu ya? Baik dari Instagram atau dari WA group, karena kadang yang disampaikan tuh kan beritanya belum tentu valid ya, kadang ada hoaxnya. Iya. Sementara emosi kita udah terkuras kan membaca berita itu kan, mau nggak mau kita pasti komen, ih nyebelin banget ya orang ini gini, ih masa sih kayak gini, udah capek, taunya salah gitu kan, sayang banget gitu. Tapi boleh, setelah mengurangi sosmed, coba banyak kegiatan yang memungkinkan untuk menghasilkan secara ekonomi, misal membuat kue, membuat makanan. Sepertinya saya melihat di masa pandemi ini status WA ini banyak makanan yang diperdagangkan kayaknya ya sekarang. Open PO tuh banyak banget rasanya dengan berbagai jenis makanannya. Kayak ya itu semacam ini ya, perubahan misalnya nih. Ada sih sebenarnya yang saya kenal juga orang yang yang kemarinnya tuh ngantor karena kantornya tutup dan sekarang jadi jualan makanan ringan, itu juga ada. Kayaknya jadi lebih produktif ya orangnya dan akan menjadi inovasi yang baru buat dia. Kalau misalkan kantornya nanti udah buka lagi kan jadi double dia dapatnya. Betul kan, jadi dan akhirnya fasenya equilibrium kan, hari ini saya membeli, besok saya menjual, ada yang membeli juga. Jadi sebenarnya mungkin Tuhan sedang memberikan waktu buat kita untuk saling menjaga keseimbangan antar sesama. Karena toh mau nggak mau kita harus sembuh bersama, kita bangkit bersama, kita sehat bersama kan. Jadi no one left behind gitu. Apapun yang menjadi masalah, tetap buka mata ke kanan ke kiri, kita lihat ada nggak sesama kita yang kekurangan, toh kita masih bisa memberikan, kenapa enggak sih gitu. Tuhan pasti akan membalas berlipat ganda kok. Oke, terima kasih Dr. Elvin. Tuhan kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Dr. Elvin atas waktunya di sore hari ini. Sorry banget ya, ini kayaknya ganggu banget ya sore hari ini. Enggak, aku sedang banget tahu kayak gini, sedang banget. Ya nanti karena ini kan nggak bisa bertiga gitu ya teleponnya, nanti saya coba untuk kulik-kulik sedikit biar kita bisa masukkan ke YouTube, nanti saya kasih linknya ya. Oke. Amin. Iya, terima kasih ya, sehat terus dokter. Ya, Kak. Iya, oke, sehat terus juga Dokter Elvin. Have a nice day. Oke, bye-bye. Bye. Talkshow hari ini. Oke, kawan Sola Gracia FM masih di 982 Sola Gracia FM Hits musik terbaik. Selamat sore buat Anda semuanya, masih stay tune di sore hari ini. Dan sekarang kita akan beralih ke telepon yang berikutnya gitu ya. Kalau tadi sama Dr. Elvin dan sekarang kita kembali yang punya ruang tengah ini. Atau bisa dibilang juga adminnya juga di sini gitu ya. Udah, masih di talk show hari ini. Talkshow hari ini. Halo, selamat sore Kak Rifda. Halo. Sorry banget tadi sempat terputus gara-gara ini aplikasinya agak error ini. Oke, nggak apa-apa. Oke Kak Rifda, sekarang saya mau tanya-tanya, kalau tadi kan bersama dengan Dr. Elvin ya, yang di situ juga apa ya, curhatannya dari teman-teman yang ada di ruang tengah, DM dan sebagainya ini juga termasuk yang dikasihkan ke Dr. Elvin untuk dimintakan solusi atau gimana kayak gitu ya?
Betul. Hmm. Jadi memang kalau misalnya cerita di ruang tengah ini kan tadi sebelumnya aku udah cerita. Jadi kita tuh ada tim-tim relawan yang memang mereka punya latar belakang pendidikan di kesehatan jiwa juga, yang akan mendampingi teman-teman kalau misalnya mau curhat di ruang tengah ini. Oke. Nah, ruang tengah ini sejak kapan sih sebenarnya ada gitu? Sebenarnya kita baru launching itu untuk ruang tengah sendiri di awal April. Jadi sebenarnya kita juga masih baru banget. Oh gitu. Cuma memang sebelum-sebelumnya kita udah sering bikin kegiatan kayak workshop mengenai kesehatan jiwa itu sendiri. Nah, terus akhirnya pas kita lihat marketnya ada nih, karena di workshop yang kita bikin, kita lebih banyak nge-guide-nya di mahasiswa kan, karena untuk daerah Jawa Barat sendiri, kasus-kasus bunuh diri di mahasiswa ini cukup tinggi. Oh my Dan God. memang beberapa kasusnya pun dipegang langsung sama Dr. Elvin dan tim. Jadi dari situ kita ngelihat, oh kayaknya banyak banget nih orang-orang yang memang perlu bantuan, atau minimal dia kadang kan orang-orang yang ngerasa punya keinginan bunuh diri itu mungkin mereka ngerasa kesepian ya, nggak ada teman cerita di mana mereka bisa bebas bercerita tanpa mungkin ngerasa dijudge atau merasa disalahkan atas apa yang mereka lakukan. Nah, dari situ aku dan tim juga berpikir, oh mungkin kita perlu sebuah media atau ya, media lah untuk bisa jadi kayak membantu teman-teman ini juga untuk kayak, oh ini ada loh kita di sini orang-orang yang mau bantu dirimu, mau mendengarkan cerita dirimu, yang mendampingi dirimu juga gitu. Dan akhirnya tuh dirimu tahu kalau dirimu tuh nggak sendirian. Oke, jadi tadi kan sempat ngobrol juga sama Dr. Elvin tentang ternyata juga ada yang curhat masalah percintaan kayak gitu, banyak juga ya di ruang tengah ya. Ya, betul. karena kita kan nggak ngebatasin mereka mau cerita apapun kan, Mas. Jadi Iya benar. ada yang cerita soal misalnya masalah dia di sekolah, atau misalnya masalah percintaan dia, Iya. atau mungkin pekerjaan juga ada, atau mungkin konflik di keluarga juga ada. Nah, kalau mungkin yang terkait sama COVID-19 saat ini, kebanyakan yang mereka curhatkan atau mereka ceritakan tuh apa di ruang tengah? Kalau terkait sama COVID sih, beberapa dari mereka tuh kayak udah ngerasa bosen nih di rumah terus. Mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain. Terus biasanya orang-orangnya yang terbiasa berinteraksi di luar, atau misalnya salah satu yang bikin dia happy-nya ketemu orang banyak. Tapi kan di kondisi kayak gini, kita udah nggak boleh keluar rumah lagi kan. Nggak boleh yang benar-benar nongkrong-nongkrong gitu kan, Iya. udah nggak boleh. Dan itu tuh jadi berat juga untuk beberapa orang gitu, karena mereka ngerasa di rumah kok malah makin kayak terkungkung gitu di dalam gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sih. Oke, nah kalau misalnya nih sesama orang yang curhat di ruang tengah, mereka ini bisa berinteraksi nggak sih, kayak wah ternyata di sini temannya banyak nih, kan seru juga tuh kalau misalkan bisa berinteraksi sama-sama yang bercerita di situ, atau gimana, atau ada semacam sebuah grup komunitasnya atau gimana? Oke, kalau untuk sekarang sih kita masih fokusnya di cerita personal Personal aja kan, ya, karena oke. karena memang di ruang tengah sendiri kan kita ada etiknya juga, jadi kita punya etik kalau misalnya apapun yang mereka ceritakan tuh ya memang hanya dia dan tim ruang tengah aja yang tahu gitu, jadi memang nggak kita ada forum terbuka gitu, enggak sih, cuma memang beberapa konten yang kita upload di Instagramnya juga kan mungkin bisa jadi bahan untuk mereka saling cerita juga di situ. Kira-kira kalau mereka kayak gimana sih, misalnya apa aja yang mereka lakuin untuk ngurangin stres di rumah aja, misalnya kayak gitu. Oke. Berarti memang belum ke arah situ ya, kayak mempertemukan sama-sama. Kan ada semacam, biasanya kan ada forum, ada 7 orang bersama di dalam satu ruangan, terus masing-masing bercerita masalahnya, kan ada juga yang seperti itu. Ya kan? Ini masih belum ya, untuk wadah yang kayak gini masih belum ya? Untuk sekarang sih belum, karena kan kalau kumpul gitu memang lebih pasti enaknya nggak kita boleh. ketemu tatap muka lah ya gitu. Iya. Oke. Kalau online gini kan untuk beberapa orang mereka nggak begitu suka untuk akhirnya mau cerita ke orang baru secara online gitu. Iya. Oke, nah
Saya melihat bahwa jumlah informasi dari COVID sendiri yang kadang termasuk overflow ini juga bisa mengakibatkan orang memiliki stres juga di sini. Yang bisa dilakukan apa nih dari ruang tengah? Mungkin kasihlah kayak uploadan-uploadan yang mungkin di situ apa ya, kayak semacam menggugah mental mereka supaya tetap tenang kayak gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya ke mereka gitu? Oke, kalau dari kita sih sebenarnya kita juga sebagai orang yang nerima informasi harus lebih pintar lagi untuk selektif soal info-info yang kita dapetin. Jadi kalau bisa emang jangan ditelan bulat-bulat lah gitu. Karena kan kalau kayak gini rentan hoax dan lain-lain. Terus memang kalau bisa mengurangi intensitas sosial media sih, itu juga penting. Kayak misalnya kita udah tahu misalnya di Instagram udah mulai banyak nih info-info yang nggak benar dan bikin kita misalnya lebih panik gitu. Mungkin nah karena gitu ya udah berarti Instagramnya kita kurangin, kita coba alihin kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya apakah coba baca buku atau misalnya mulai ikut-ikut kelas online atau belajar masak. Kan sekarang juga lagi banyak tuh orang-orang yang semenjak di rumah aja jadi belajar masak terus. Betul. Itu sih sebenarnya. Iya. Jadi kreatif ya. Iya, jadi emang salah satu cara ngurangin kita stres karena media info-info yang ada. Terus misalnya mungkin kita semakin panik dengan jumlah orang-orang yang positifnya semakin banyak gitu kan. Itu juga jadi ketakutan tersendiri. Nah, mungkin emang bisa dialihin ke kegiatan-kegiatan yang bikin kita happy sih. Dan gak ada salahnya juga kok kalau misalnya di masa kayak gini kita mulai mengurangi intensitas menggunakan sosial media juga. Oke. Nah, kalau boleh memberikan informasi nih kepada kawan Sulagrasa yang ada di Malang saat ini. Kan kita di Malang sama Bandung jauh banget loh ini. Iya. Nah, di Malang sendiri mungkin sudah ada yang semacam ini, cuman belum tereksplor aja sih kayak gitu. Nah, mungkin bisa nggak sih dari daerah lain kayak gini bisa ikut curhat juga di ruang tengah kayak gitu, bisa ya? Boleh banget. Kalau misalnya teman-teman di sini mau pingin cerita gitu ke kita, bisa aja langsung DM. Kita nggak menutup kemungkinan kok. Kemarin kita dapat klien bahkan dia cerita dia tinggal di daerah Bengkulu. Bengkulu Padahal ya? kita nggak, iya kan cukup jauh, saya itu udah lintas pulau. Terus beberapa juga memang biasanya ya Jakarta, Tangerang beberapa ada gitu. Jadi kita nggak membatasi mau di daerah mana, selama kalian perlu temen cerita bisa langsung DM aja ke kita. Oke, langsung dibales ya DM-nya ya? Iya. Kalau DM-nya kayak gini, Kak tolong fallback dong gitu. Kita belum dulu sih. Kita memang benar-benar kayak ya udah apa fokus nih, dong dia mau ya. cerita apa? Apa yang biar sesuai gitu. Oke, yaudah. Terima kasih ya Kak Arifda sudah hadir di sore hari ini. Iya, sama-sama. Nah, ini ruang tengah namanya @ruangtengah. Kita nama IG-nya ketik.hasaka. Oke, bentar. Biar saya catat nih, nanti biar kita share bareng-bareng nih. Apa? Boleh. @ketik.hasaka. @ketik. Ketik Hasaka. HASAKA. Oke, Hasaka ya. Ya, betul. Oke, nanti kita akan bagikan ke kawan Sulagrasia supaya teman-teman di sini juga pada bisa follow di situ dan curhat bareng-bareng gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Arifda ya sudah ya, hadir di sama-sama. sore hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sorry banget sudah mengganggu sorenya. Sekarang sudah ada yang curhat belum nih? Sudah ada yang curhat belum? Untuk hari ini kayak belum deh. Kita Belum ya? memang rata-rata mulai banyak yang cerita tuh udah di atas jam 9 malam gitu? jam-jam mulai overthinking. Oh iya oke. Ya udah nanti saya coba curhat lah ya tentang keuangan saya, oke? Terima kasih Kak Arifda sudah hadir di sore hari ini sekali lagi. Maaf banget atas waktunya sudah mengganggu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih juga buat Ruang Tengah dan tim yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk ngobrol bareng. Oke, terima kasih dan selamat sore. Oke, sama-sama. Selamat berpuasa. Dadah. Oke. Ya.
Ya udah, terima kasih kawan Sola Grasi. Tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan teman-teman dari Ruang Tengah, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain kesempatan karena masih banyak tamu-tamu kita yang jauh dari Kota Malang gitu ya, yang harus pakai video call atau telepon. Nah, untuk video call nanti kita akan bakal share di YouTube channelnya Sola Grasi FM untuk sore hari ini. Masih di The Afternoon Show dan Firman pamit. 982 Sola Grasi FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Grasi FM di www.solagrasiafm.com. Sola Grasi FM, hits musik terbaik.